Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa ada 1,16 juta anak Indonesia yang tercatat tidak mengenyam pendidikan formal akibat kendala ekonomi, geografis hingga sosial. Nah, ini kebanyakan adalah anak-anak yang usianya 16 sampai dengan 18 tahun. Nah, bagaimana sebenarnya data ini, kemudian apa langkah-langkah lanjutannya untuk mengatasi tersebut, karena ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kini didorong sebagai solusi fleksibel untuk menekan angka anak putus sekolah. Tadi kalau kita tampung pendapat para pendengar kita ya, mengatakan bahwa ini apakah efektif dengan PJJ karena ada kendala di lapangan seperti ketimpangan sinyal dan juga belum tentu semua anak memiliki perangkat. Nah, ini bagaimana kemudian mengatasi juga masalah ini. Anda juga bisa memberikan komentar atau bertanya ke narasumber kami, silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus atau Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Mutakin PSD. Pak Tatang, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Pagi, Nedi, Pak ya. Tatang. Pak Tatang, jadi kalau Pak Zaini, ya betul, Pak. Jadi kalau data 1,16 juta anak Indonesia ini gambarannya seperti apa yang tidak mengenyam pendidikan formal, Pak Tatang? Ya, ya tadi seperti di pengantar oleh Pak Zaini ya. Ya. Jadi gambarannya secara umum karena tadi faktor ekonomi, jadi mereka ikut membantu orang tuanya bekerja gitu ya. Dan ada daerah-daerah juga memang yang dalam waktu tertentu ada panen yang panjang, atau yang kedua di daerah yang industri di mana di usia 16-17 juga bisa bekerja secara informal. Ini yang menjadi ini sehingga bagi keluarga yang tidak mampu ada semacam forgotten earning atau uang yang hilang kalau mereka menghabiskan waktu di sekolah gitu ya. Yeah. Kemudian juga di daerah yang kemarin kebetulan saya baru dari Miangas, daerah-daerah terluar ya. Daerah-daerah terluar juga ini tantangannya luar biasa dan tertinggal juga terdepan. Di samping itu tentu ada faktor-faktor tadi sosial ya, seperti kondisi disabilitas dan belum terakomodasi di sekolah sekitar, serta ada juga sih memang yang karena problem perundungan ya, atau merasa kurikulum formal juga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini kondisi dari sekitar 1,16 juta anak yang tidak sekolah di usia 16 sampai 18 tahun. Jadi rata-rata itu untuk tingkat sekolah menengah atas kalau begitu ya, Pak Tatang ya? Ya, ini untuk jenjang pendidikan menengah atas. Karena kalau pendidikan dasar kan secara umum di setiap desa sudah ada sekolah dasar. Yeah. Di SMP juga partisipasinya sudah cukup tinggi ya. Tapi ketika menengah, jadi dari SMP ke SMA ini tingkat putus sekolahnya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau begitu solusi yang didorong seperti mendorong PJJ itu bagaimana ceritanya, Pak Tatang? Ya, sebenarnya ada banyak solusi dari tadi, karena kan biar anak-anaknya tetap bisa membantu orang tuanya bekerja, ada lewat jalur pendidikan non formal ya, atau kemudian dikenal dengan PKBM ya, di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Tapi ternyata tentu masih ada kendala juga di sana, dan kita menawarkan dengan pendekatan pendidikan jarak jauh, dan ini cukup efektif ya sebagai pelengkap dalam menjangkau anak-anak yang belum dapat dilayani oleh sistem sekolah reguler. Kenapa demikian? Karena waktunya fleksibel ya. Jadi anak-anak bisa tetap bekerja membantu orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak mengurangi pendapatannya. Kemudian juga mereka bisa diatur waktunya, karena kan dengan pendidikan jarak jauh secara umum banyaknya adalah dengan asinkronus. Artinya kita sampaikan modul dan dipelajari nanti sinkronus untuk waktu-waktu yang sesuai disepakati. Oke. Jadi ini juga memangkas batas geografis, karena dari terutama di provinsi-provinsi yang banyak pulau-pulaunya itu bisa memudahkan. Demikian, ada pendengar kita Pak Bambang di Bekasi. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak Bambang. Iya, ini RRI bagus nih dirjennya untuk pengawasannya. Ya. Agar itu bansos, terus beasiswa itu harusnya diawasin itu. Sebetulnya bisa diatasin semua
Bung Jenny. Oh ya, oke. Iya, harusnya ini bansos kan ada dari Pinter ada, dari semua lini ada. Oh, bantuan Semua pendidikan begitu kementerian ya. harusnya Iya. tanyakan itu agar bisa terlaksana dengan mudah gitu. Iya. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak ya Agar Pak ya. pengawasan sama itu ditanyakan ke semua Oke. kementerian ini tepat sasaran nggak gitu. Ya, terima kasih banyak ya Pak Bambang ya. Mungkin maksud Pak Bambang begini Pak, kan banyak bantuan-bantuan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya sudah bisa menjangkau mereka juga begitu Pak? Karena kan salah satunya kesulitan ekonomi. Oke lah, mungkin sekolahnya bisa gratis atau mungkin dibayarkan begitu ya. Tapi kan mereka ada operasional sekolah seperti harus beli buku lah, seragam, transportasi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak Bambang? Mungkin itu Pak maksudnya dari Pak Bambang tadi Pak Tatang. Pertanyaannya Pak. Ya, betul. Jadi Pak Jaini, pertanyaan Pak Bambang saya kira relevan. Jadi yang paling penting bagaimana bantuan-bantuan itu tepat sasaran dan Ya. ini kita terus melakukan berbagai pengawasan ya dari berbagai level termasuk juga dari masyarakat. Nah, kenapa sudah diberikan bantuan jutaan katakanlah beasiswa untuk anak tidak mampu, Ya. tapi masih banyak yang tidak sekolah karena kan beasiswa itu besarannya juga mungkin bisa digunakan untuk membeli peralatan gitu ya, untuk transportasi bisa ya, tapi ada yang hilang juga. Kalau anak-anak itu ke sekolah, maka orang tuanya tidak bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Sekalipun tentu tadi ada beasiswa. Tapi kalau misalnya dengan untuk yang mereka masih katakanlah setiap hari membantu dagangan orang tuanya atau membantu ke sawah, maka dia ada pendapatan yang masuk untuk keluarganya. Nah, jadi opsi bahwa beasiswa ada cukup sangat banyak, tapi tentu tadi beasiswa hanya bisa mengcover tadi kebutuhan personel termasuk untuk transportasi dan pembiayaan lainnya, tapi kan tidak menjadi pendapatan untuk orang tuanya seperti itu. Ya, nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa PJJ-nya itu mereka bisa mengikutinya kapan saja. Nah kalau gambaran para pendengar kita mungkin PJJ itu ada guru yang mengajar secara langsung. Jadi tidak seperti itu begitu ya Pak mekanismenya ya? Iya, jadi PJJ ini kan menggunakan strategi hibrida. Karena ada banyak kendala teknis ya untuk memutus akses. Jadi hibrida itu artinya perpaduan blended antara pembelajaran online dengan pembelajaran mandiri gitu ya. Nah, disinilah tadi saya sampaikan ada saat-saatnya sebagian besar pembelajaran karena kita kasih modul, mungkin Bapak Ibu juga memahami karena kita juga untuk quality assurance, jaminan kualitasnya dibersamai oleh Universitas Terbuka dan juga Syamolek. Nah, ini mirip modul-modul yang sudah lebih mudah untuk dicerna oleh para siswa. Tapi tentu setelah pembelajaran modul itu perlu ada waktu yang disepakati di sekolah induk tadi untuk melakukan online gitu ya. Nah, tentu online juga perlu ditopang karena sekalipun nanti misalnya dibantu internetnya dan lainnya, kadang tetap ada tingkat sinyal yang terbatas. Sehingga dikombinasikan juga kita menyediakan penyimpanan lokal atau flash disk lah, semacam server lokal di daerah yang kesulitan sinyal tadi. Jadi modul cetak dan pembelajaran luring secara offline dilakukan. Kemudian ada juga kan pusat pembelajaran komunitas, baik PKBM atau SKB. Dengan memanfaatkan itu, maka bisa menjadi hub untuk fasilitator komputer atau internet bersama. Jadi untuk memastikan bisa belajar bersama, mereka bisa datang ke sana berlima, bersepuluh, nanti belajar oleh guru yang disiapkan secara online dari sekolah induknya, seperti itu. Jadi itu salah satu cara juga untuk mengatasi ketimpangan sinyal dan kemungkinan ada anak juga yang tidak punya perangkat begitu ya. Ada satuan komunitas pendidikan lah begitu yang dekat dengan mereka ya Pak Tatang ya. Betul.
Betul. Di sini juga ada sinergi antara pemerintah, kemudian ada pihak swasta, CSR, dunia usaha Ya, dalam penyediaan infrastruktur internet, termasuk tadi perangkat belajar di wilayah-wilayah prioritas gitu ya. ya. Karena kan masing-masing daerahnya tingkat variasinya sangat tinggi. Nah, dengan upaya seperti ini Pak, sejauh mana nantinya 1,16 juta anak Indonesia ini memang betul-betul bisa mengenyam pendidikan formal dan mereka punya ijazah lah paling tidak untuk sekolah menengah atas untuk bekal mereka mencari pekerjaan misalkan begitu Pak Tatang. Betul. Jadi memang kita kan sudah ada banyak strategi Ya, ya untuk menekan anak tidak sekolah ini. Ada PKBM, SKB, kemudian ada homeschooling, bisa juga melalui penyetaraan gitu ya, paket ya, C dan lain-lainnya. Tapi tentu ada kondisi-kondisi juga yang anak berhadapan dengan hukum atau yang sedang masalah katakanlah psikologis, ini tentu tidak mudah juga untuk semuanya bisa masuk ke sistem. Tapi setidaknya opsi-opsi yang tersedia itu memberikan peluang bagi semuanya bisa bersekolah. Jadi kita juga punya strategi tidak hanya menarik anak-anak tidak sekolah ke sekolah ya, gitu ya, ke pendidikan baik formal, tapi juga kita mencegah karena potensi anak putus sekolah juga tinggi. Jadi pendampingan psikososial, kemudian kita perkuat tadi pendidikannya berbasis keterampilan karena ijazahnya sekalipun sama, ijazah yang kita keluarkan itu kalau sekolah induknya negeri A gitu, ya. maka ijazah yang keluar dari sekolah negeri tersebut. Tapi Oke. tentu kalau dia mau bekerja perlu dibantu juga bagaimana keterampilan vokasionalnya sehingga nanti bisa bekerja. Tentu sebagiannya lagi kan ada yang mau melanjutkan ke Ya. perguruan tinggi. Nah itu Jadi bagaimana Pak ini kalau itu menuju ke perguruan tinggi ada dibantu juga atau seperti apa itu program ke depannya Pak Tatang? ya, ini kan sebenarnya kalau dari dari sisi ijazahnya kan setara, pasti Ya, setara dengan yang reguler ya, karena ada sekolah induknya di sekolah negeri yang unggul gitu ya, ya, sekolah mitra juga sekolah negeri yang unggul. Sebagian ada sekolah swasta, tapi ini juga harus yang unggul. Nah, mereka kan punya peluang untuk masuk perguruan tinggi lewat berbagai jalur gitu ya, baik jalur SNBT maupun SNBP atau SNBT gitu ya. Tentu kalau yang punya nanti bisa jalur mandiri gitu. Tapi tentu di sana juga nanti mereka eligible kalau memang dari oh, Desail 1 dan 2 untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah gitu. ya, Jadi ini kesempatan-kesempatan yang tersedia. Jadi mau melanjutkan ke perguruan tinggi terbuka, kemudian mau bekerja juga bisa mendaftar sebagai PNS, TNI Polri atau karyawan swasta ya. dengan memiliki ijazah SMA. Ya, nah Pak, ini kan sebenarnya anak-anak yang tidak sekolah seperti ini kan, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama ya, Pak Tatang ya. Ya. Apa yang Bapak sampaikan juga ke masyarakat, sejauh mana kita juga bisa berperan sertalah membantu ini Pak, agar anak-anak bisa sekolah, tidak ada anak lagi yang tidak sekolah begitu Pak Tatang. Betul, memang yang paling penting di pendidikan menengah, apalagi dengan pendekatan jarak jauh itu adalah kemandirian ya, Ya, kemandirian dari siswanya dan juga dorongan orang tua. Maka kepada orang tua dan masyarakat, karena pendidikan ini hak setiap anak dan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak-anak kita, tidak ada alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Jika sekolah reguler tidak memungkinkan, pendidikan jarak jauh dan juga pendidikan non formal siap menjadi wadah yang setara dan ya, berkualitas. Pak. Tentu kita juga butuh dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ya, termasuk dunia usaha, agar SDM kita di semua titik mengalami peningkatan setidaknya sampai jenjang pendidikan menengah. Jadi mari Ya. kita perkuat sinergi dan perataan informasi hingga pelosok desa karena banyak juga yang masih belum tahu, dan kita sisir pastikan tidak ada satupun anak Indonesia yang tertinggal dari kesempatan menikmati pendidikan. Ya, baik kalau begitu Pak Tatang, Uh, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Kami nantikan perkembangannya. Ya, sama-sama Ya. Pak Jaini, Selamat sukses pagi dan Pak Tatang sehat selalu untuk semua Butakin. ya.